Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan Pak Maman, guru kelas 6. Di sekolah SD Negeri Pamutuh, Lebak Barang, Dingdikbud, Kabupaten Pekalongan, ya, kelas 6 semester 1. Tema Selamatkan Makhluk Hidup, tema 1. Subtema Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan, subtema 3. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia IPA IPS. Pembelajaran ke-1, alokasi waktu 1 hari. Tujuan pembelajaran. Setelah siswa menonton video pembelajaran ini, pertama, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Kedua, siswa mampu menulis kesimpulan dengan terperinci. Ketiga, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan dengan tepat. Keempat, siswa mampu melaporkan cara melestarikan hewan di lingkungan setempat dengan tepat. 5. Siswa mampu menyebutkan kehidupan politiknya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. 6. Siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan politik dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Ya, subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran pertama. Tahukah kamu harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak berjulah satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Ya, ayo mengamati. Perhatikan dua gambar berikut, jawablah pertanyaan di bawahnya. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Nah, ini, tadinya hutan, kemudian dijadi perkotaan. Nah, apa yang terjadi itu bagaimana dampaknya, ya? Kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Ya, kalau hutan ini untuk dijadikan perkotaan ini, nanti nasib hewannya bagaimana? Kemudian nomor 3, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah, ya. Jika tidak ada hutan, ya, hutannya ini untuk perumahan, untuk pemukiman, maka hewan-hewan tersebut akan tinggal di mana, ya? Ya, lanjut lagi. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Ya, bagi pengaruhnya terhadap manusia jika pohon dan semua hutan di bumi habis, itu pengaruhnya bagaimana? Ditulis, ya, tulis di sini pengaruhnya apa saja. Apa banjir, tanah longsor, ataupun bisa panas, silahkan dikembangkan. Diskusikan jawabanmu dengan orang tuamu, ya. Iya. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, ya. Itu ya. Terutama jumlah penduduk dunia. Bacalah teks berikut dengan teliti. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut.
Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Maka hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan. Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Bisa ditulis di buku tulis ya. Nanti isinya ditulis di buku tulis. Bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apakah kelestariannya terjaga? Cari dan kumpulkan informasinya. Ya. Ayo menulis. Carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Tulisanmu harus mencantumkan hal-hal berikut: ciri-ciri khusus dan habitat asli, manfaat hewan, jumlah populasinya saat ini, penyebab kelangkaan, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya, langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Ya, ini bisa ditulis ya bersama kakakmu ataupun orang tuamu. Carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Ya, ada enggak hewan yang menjadi ciri khas di daerahmu? Ditulis. Ayo berdiskusi. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan yang baik. Sekarang kamu akan mempraktekkan keterampilan tersebut. Bacalah kembali teks. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Berdiskusilah dengan temanmu untuk membuat kesimpulan dari isi bacaan tersebut. Tulisanmu harus menggunakan kosakata baku. Sampaikanlah tulisanmu di depan kelas kelompokmu dan perlihatkan kepada gurumu. Nih, coba bagaimana membuat kesimpulan yang baik ya. Sekarang kamu membuat kesimpulan dari isi bacaan. Isi bacaan yang tadi berarti ya. Berarti dari ini berarti. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Nah, itu kesimpulannya apa? Nanti ditulis di buku tulis kalian ya. Kemudian ayo membaca. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Simak teks berikut. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas. Perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, bacalah teks bacaan berikut. Sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Nah, ini negara ASEAN. Ini berarti benderanya. Ya. Nah, ini negara-negara ASEAN. Yang pertama Brunei Darussalam. Ini benderanya seperti ini ya. Brunei Darussalam. Kepala negara Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah. Ya.
Ya, ibu kota Bandar Seri Begawan, bahasa Melayu Inggris, mata uang Brunei dolar, ya, BND, luas wilayah 5.765 km persegi, jumlah penduduk 422.675 jiwa. Estimasi Juli 2014, hari kemerdekaan 1 Januari 1984 dari Inggris. Lagu nasional Allah Peliharakan Sultan. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Kemudian yang kedua ada Kamboja. Nah, ini lambang benderanya seperti ini. Kepala negara Raja Narodam Sihamoni. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kota Phnom Penh. Bahasa nasional Khmer. Mata uang Riel. Luas wilayah 181.035 km persegi. Jumlah penduduk 15.458.332 jiwa per Juli 2014. Hari kemerdekaan 9 November 1953 dari Perancis. Lagu nasional Nakhorez Royal Kingdom, ya. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor, yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Ya, yang ketiga Indonesia. Ya, ini benderanya merah putih. Kepala negara Presiden Joko Widodo. Ibu kota Jakarta, bahasa nasional Indonesia, mata uang rupiah, luas wilayah 1.904.569 km persegi. Jumlah penduduk 255.609.643 jiwa per Juli 2014. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Lagu nasional Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Ya. Yang selanjutnya yaitu Laos. Ya, ini benderanya Laos. Kepala negara Presiden Bonhang Forasit. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Thongloun Sisoulith. Ibu kota Vientiane. Bahasa nasional Lao. Mata uang Kip. Luas wilayah 237.955 km persegi. Jumlah penduduk 6.803.699 jiwa per Juli 2014. Hari kemerdekaan 19 Juli 1949 dari Prancis. Lagu nasional Penghat Lao, Hymn of the Lao People.
Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Pha Ngaon yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai kerajaan sejuta gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Prancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Pada tahun 1893, Prancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954, Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. Ya, kemudian Malaysia. Ya, ini lambang benderanya seperti ini. Kepala negara Sultan Muhammad V. Kepala pemerintahan Dato Sri Mod Najib bin Tun Abdul Razak. Ibu kota Kuala Lumpur. Bahasa Melayu, Inggris, Cina, Tamil. Mata uang ringgit. Luas wilayah 330.803 km persegi. Jumlah penduduk 31.746.000 jiwa. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957 dari Inggris. Lagu nasional Negaraku. Tahun 1400-an, wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu, tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka. Namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali Semenanjung Malaya di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Ya, selanjutnya ada negara Myanmar yang masuk ASEAN ya. Kepala negara Presiden Hitin Thiau. Ibu kota Naypyidaw. Bahasa nasional Myanmar. Mata uang Kyat. Luas wilayah 676.578 km persegi. Jumlah penduduk 55.746.253 jiwa. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948 dari Inggris. Lagu nasional Kaba Makeye Till the End of the World Myanmar. Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama U Nu. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Ne Win menjatuhkan UNU. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Ya, negara selanjutnya adalah Filipina. Ya, Filipina, lambang benderanya seperti ini ya, biru, putih, merah. Ya. Kepala negara Presiden Rodrigo Roa Duterte. Ibu kota Manila, bahasa Filipino. Tagalog, Inggris, Spanyol. Mata uang peso. Mata uang peso, BHP luas wilayah 343
3.448 km persegi. Jumlah penduduk 107.668.231 jiwa. Hari kemerdekaan 12 Juni 1898 dari Spanyol. Lagu nasional Lupang Hinirang, Kosen Land. Namun Filipina berasal dari Philip Nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri. Namun kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia II dan serangan dari tentara Jepang. Hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Iya, Singapura ini ya lambang benderanya merah putih namun ada bulan ya, bulan sabit dan juga bintangnya. Kepala negara Presiden Halimah Yacob. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Ibu kota Singapura, bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uang dolar Singapura. Luas wilayah 716 km persegi. Jumlah penduduk 5.567.301 jiwa. Hari kemerdekaan 9 Agustus 1965 dari Federasi Malaysia. Lagu nasional Majulah Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit. Namun, Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Sampai hari-hari terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Thailand, ya ini Thailand, lambang benderanya ada merah, putih, biru, putih, merah. Kepala negara Mahavajira Longkorn. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Jenderal Prayut Chan-o-cha. Ibu kota Bangkok, bahasa Thai, mata uang baht, luas wilayah 513.120 km persegi, jumlah penduduk 67.741.401 jiwa. Hari kemerdekaan tidak pernah dijajah oleh negara lain. Ya, Thailand itu tidak pernah dijajah oleh negara lain. Lagu nasional Phleng Chat Thai, National Anthem of Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Chiang. Iya, yang selanjutnya adalah Vietnam. Ya, Vietnam itu bintang dan benderanya merah ya. Bintangnya kuning. Ya. Kepala negara Presiden Tran Dai Quang. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Nguyen Yuan Phuc. Ibu kota Hanoi. Bahasa nasional Vietnam, mata uang dong. Luas wilayah 331.210 km persegi.
Jumlah penduduk 93.421.835 jiwa. Hari kemerdekaan 2 September 1945 dari Prancis. Lagu nasional Tin Quan Cha, The Song of the Marching Troops. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Phet. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi di atas, isilah diagram Venn-mu untuk membandingkan dua negara ASEAN tersebut terkait kehidupan politiknya. Ya, terkait kehidupan politiknya, kamu bisa sampaikan hasil pekerjaanmu kepada gurumu ya. Ini negara mana di 10 negara tadi yang sudah dibaca, itu kamu milih dua negara mana ya, apa Indonesia dengan Malaysia ataupun Malaysia dengan Laos. Tulis di sini. Nah, ini perbedaannya di sini, nanti persamaannya di sini. Nah, ini perbedaan tentang politiknya di sini. Ya. Kemudian ayo renungkan. Setelah kamu sudah belajar, mari kita renungkan apa yang telah kamu pelajari hari ini. Sudahkah kamu mempraktekkan peduli lingkungan dengan menyayangi hewan di lingkunganmu? Ini ada kerjasama dengan orang tua. Sampaikanlah pentingnya menjaga kelestarian hewan kepada orang tuamu. Tuliskan hasil diskusi bersama orang tuamu, kemudian tunjukkan kepada gurumu pada kegiatan berikutnya. Ya. Jadi nanti kamu kerjasama dengan orang tua untuk pembelajaran di rumah. Iya. Ini ketika kamu di sekolah ya, di upacara menghormati hari kemerdekaan. Ya. Orang tuamu, sayangi temanmu,